Guru-guru agama kumpul dengan mubalik agama. Toh ente nggak pernah tahu ajaran agama Islam yang sesungguhnya. Dari mana datangnya? Akibat ente sudah buruk sangka dengan manusia-manusia yang betul bawa ilmu agama. Di mana orang apabila bawa sesuatu dengan beban yang berat sampai pada tempat tujuan jam sekian, tenaganya pun harus kuat. Das berarti apabila itu berbentuk manusia, dia menyampaikan sesuatu sekuat tenaga. Untuk apa? Untuk jangan sampai orang-orang yang mengaku dirinya agama Islam, hakikatnya bukan agama yang kau pedomani, tapi suara agama yang kau sedang jalani. Sebagai bukti, Anda sudah tidak lagi mengenal siapa manusia-manusia di Jakarta terutama sekali yang betul-betul bawa ilmu agama. Sehingga Anda berasa aman, tentram dari terik matahari yang menyengat tanpa waktu. Mengingat Anda ada di bawah payungnya Rasulullah SAW. Di mana kok Anda bicara guru-guru agama berani dekat? Di mana Anda bicara kok ada bangsa Habib, Kiai, Mu'alim, Ustadz, Khotib dan sebagainya berani coba-coba dekat dengan apa yang akan Anda sampaikan? Kosong, nggak ada yang berani. Kenapa begitu? Apakah Anda membawa agama komunis? Apakah Anda membawa sesuatu yang meresahkan masyarakat? Apakah Anda membawa sesuatu yang sifatnya merusak atau melorong kewibawaan negara, melanggar undang-undang negara? Nggak ada sama Anda. Loh, kenapa orang Islam sendiri kok pada ketakutan sama Anda? Terutama orang-orang yang dianggap guru agama. Kalau bukan buaya-buaya agama, pasti dan pasti. Ente biar ngerti ente. Biar ngerti. Terlalu banyak buaya-buaya agama, mengatasnamakan agama, bawa Al-Quran, bawa hadis, kosong. Bergaya suci di mata umat manusia. Bergaya suci, bergaya seorang yang bersih di hadapan saudara seagama. Padahal hatinya lebih daripada karbit. Ada gak orang karbit bakal minum? Ada gak orang karbit bakal minum? Hendusan karbit sudah menyengat, membuat napas sesak. Tapi ente demen bergaul dengan manusia-manusia yang sebetulnya dari mulutnya sampai hatinya tetap mereka itu adalah karbit-karbit dalam keagamaan. Tapi ente senang sebab nggak ada manusia yang bisa memberitahukan ente bahwa orang-orang itu adalah karbit-karbit yang ada di mulut dan di badannya. Kenapa demikian? Mengingat ente sudah menjauhkan majlis-majlis yang selama ini Anda buat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kalau Anda bicara tentang hikmah maulid tidak manfaat, Anda katakan sesuatu tentang sifat Rasul yang selama ini disampaikan oleh para mubaligh di Jakarta ataupun khotib di dalam masjid-masjid atau da'i yang disebut da'i atau mubaligh di musola dan bertengger dalam acara-acara keagamaan, tak manfaat sama Anda. Sebab memang antum bukanlah manusia yang dianggap beragama dalam arti hidup di bawah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sifat-sifat Nabi yang disampaikan demikian anggurnya akhlak beliau, cara kerja Nabi dalam dakwah Islaminya yang tak pernah menyerang kiri dan kanan, tak pernah mencaci orang-orang yang tidak seagama. Sudah tidak lagi dijadikan prinsip oleh orang-orang yang hidup pada saat sekarang ini yang disebut sebagai mubaligh atau dai. Pokoknya bisa celah agama lain, toh aku bawa pulang uang, tenang, macam-macamnya, girang. Itulah kebanyakan mubalik-mubalik yang hidup saat sekarang ini. Ditinjau dari segi ilmu pengetahuan agama, mereka sudah bukan standar. Ditinjau dari ilmu pengetahuan agama itu sendiri, mereka sudah bukan standar. Artinya bukan manusia-manusia yang layak tampil di podium-podium agama. Kalau seseorang sudah penyampaian dakwah Islamiyah berprinsip dengan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda yang mendengarkan nasihat mereka, Anda yang selama ini ngangguk-ngangguk dengan mereka, apa yang Anda dapati? Kalau sopirnya sopir tembakan, kalau sopir-sopirnya itu bukanlah manusia yang memang resmi dapat SIM dari Polda Metro Jaya, sementara Anda yang menunggangi mobil-mobil mereka, apa yang Anda bisa rasakan? Apakah ada kenyamanan? Mustahil. Kekhawatiran pasti, tapi Anda berasa nyaman. Mengingat supir-supir tadi terampil dalam memberikan kenyamanan pada saat Anda menunggangi mobil-mobil mereka. Artinya, mubalik-mubalik orang-orang yang jago. Retorika dipelajari sekuat tenaga. Wirid-wirid atau doa-doa yang menjadikan kita sebagai pendengarnya supaya tertarik, gimana caranya? Dibaca wirid sekuat tenaga. Untuk apa? Tak lain untuk menipu Anda yang selama ini tak pernah ada di bawah payungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bingung kan kalau gue ngomong begitu? Daerah mana yang saya masuki yang nggak pernah jadi ribut? Tebet mana yang nggak pernah masuki jadi ribut?
Kebon Baru, daerah mana yang aneh ngajar nggak terjadi keributan? Kenapa kita yang bawa benderanya Rasulullah SAW, yang betul bawa kitab-kitab agama, dasarnya, prinsipnya, demikian ajaran Rasulullah, toh justru dimusuhi, toh justru dihasut, toh justru didengki, toh justru dijegal oleh siapa? Kalau orang kafir rasanya dengan mudah kita hancurkan untuk menjaga dakwah agama. Tapi yang mencegah kita bukanlah orang kafir, tapi munafik-munafik yang bertengger di masjid dan musola dan dalam peringatan-peringatan keagamaan. Dan mereka hidup di kampung-kampung dengan gaya-gaya agama. Mau tahu bapak-bapak, remaja biar tahu ya. Yang cegah anda sebetulnya guru-guru. Yang cegah anda sebetulnya mu'alim-mu'alim atau habib. Yang tak pernah dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya bergaya sebagai habib, hanya bergaya sebagai kiai di kampung-kampung yang ilmunya di bawah standar. Kalaupun ilmunya ada, hanya untuk menipu dan berbangga dengan ilmu yang dipelajari oleh habib-habib. Ngaku sebagai murid orang tua saya. Padahal untuk menipu anda, hai manusia-manusia muslimin, yang hakikatnya anda tak ada di bawah payungnya Rasulullah SAW. Tidak pernah ngerti. Kagak pernah ngerti. Gak pernah ngerti loh. Mau balik ke Jakarta, khotib, Masya Allah. Diajar agama Islam yang baik menurut agama begitu dan begitu. Mau andi tipu sama orang-orang yang gak urusan apa-apa. Ngapain kita rugi. Islam gak pernah mengajarkan kita sebagai penganutnya untuk mencela orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Kalau anda tahu, Allah Ta'ala melarang keras muslimin apalagi yang dikatakan sebagai mubalik atau da'i. Kalau anda tahu arti ad-da'i, tak mungkin anda berucap dengan mudah manusia siapa yang layak untuk disebut sebagai ad-da'i ilallah. Apalagi mubalik. Mustahil. Karena kebanyakan kita ini hidupnya dalam agama. Bukan agama yang kita pedomani sebagai ajaran Islam dengan iktikad keyakinan yang Masya Allah kuatnya. Bercermin dengan ulama, aulia, solihin, sahabat, tabi'in hingga Rasulullah SAW. Bukan kita bercermin kepada perjalanan hidup mereka, tapi bercermin dengan guru-guru yang gak urusan apa-apa. Tahu guru-guru yang urusan apa? Hanya bisa di masjid dan musola, ngaji turu-turu. Ketakutan kok ada guru lain yang datang. Kasakusuk, orang tuanya begitu, anak mudanya begitu. Dan tidak ada yang pernah mampu mendengarkan apa-apa yang saya sampaikan, kecuali manusia-manusia yang punya sitik iman di hatinya atau di dadanya. Orang tua kayak mu'alim, kiai, ustadz, habib. Pengertian kiai di sini bukan kiai tua-tua Betawi dulu, bukan kiai-kiai sejakarta yang saya pernah kena 65 tahun ke atas, bukan. Kiai-kiai yang atas nama berpredikat kiai, ilmunya bukan kiai, hatinya bukan kiai. Hatinya bukan kiai, ilmunya lebih jauh dari kiai-kiai yang hidup saat sekarang ini, yang usianya 65-70 ke atas. Kita biar ngerti orang muslimin, kita harus diajar oleh manusia yang memang betul manusia. Bukan badannya manusia, hatinya binatang. Bukan badannya manusia, otaknya otak kerdil. Agama tak pernah mengajar kita untuk berbuat sesuatu dengan dalih sesuatu apapun juga. Di balik tadi ada keuntungan materi yang akan anda ambil sebagai guru atau sebagai mubalik atau sebagai khatib atau sebagai da'i dan sebagainya. Jangan begitu rugi. Lebang tanya anak-anak muda, orang Tebet, orang tua yang selama ini mendatangkan para mubalik atau para da'i atau ustad-ustad yang dalam ceramah dakwanya itu hanya bisa mencela manusia-manusia yang tidak seagama. Lebang tanya, sudah berbuat banyak? Apakah anda sudah berbuat banyak untuk Islam? Sudah bisa merangkul para remaja yang nakal-nakal? Sudah bisa berbuat banyak? Sudah berani mengorbankan sesuatu yang anda miliki, baik berbentuk ilmu atau lain sebagainya? Kalau dikata mengorbankan sesuatu yang sifatnya ilmu, sampaikan ilmu agama, kata Rasulullah SAW. Dasarnya kitab-kitab agama, datangnya dari sahabat, tabi'in, ulama, aulia, solihin, tercantum kuat dalam kitab-kitab agama. Begitu tertera, begitu pula anda sampaikan. Tapi kebanyakan pandai bersilat lidah. Oke, yang tua-tua pada kabur kok aneh ngomong. Yang tua-tua pada kabur. Lu mau belagak sok, mau sok dianggap orang suci sama manusia. Manusia tolol yang berbuat sesuatu berharap kehormatan dari manusia. Itu dia yang bilang tadi, ente muslim tapi enggak pernah mengenal ajaran Islam yang sebenarnya. Bagaimana dakwah Rasul, bagaimana sifat Nabi dalam perjuangannya, enggak kenal. Kenapa? Tidak kurang 15 tahun keadaan diciptakan oleh orang-orang tertentu. Satu di antaranya penyebabnya adalah mereka para mubalik atau para da'i. Orang dikatakan da'i tidak mudah. Ad-da'i ilallah, ad-da'i ilallah, manusia yang sepak terjangnya mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi gariskan dalam syariatnya begitu dan begitu diupayakan sekuat tenaga tanpa mengenal resiko apapun yang akan datang. Dia sampaikan sebab dakwah tadi khusus orang-orang muslim yang seagama.
Bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Dakwah tadi khusus buat saudara Anda seagama. Untuk apa celah-celah orang yang tidak seagama? Tindakan yang tidak bermoral. Tapi kalau dibalas sama orang lain dikatain ngambek lo. Lu kan lagi banyak sok, lagi banyak kuat. Sementara dalam waktu singkat Anda lemah, makan tuh. Orang-orang yang nggak punya skill, nggak punya capability, nggak qualified, tidak talented dalam menyampaikan dakwah agama, bertengger di masjid dan musola. Yang seharusnya masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan. Gunakan kelebihan Anda untuk sama berdakwah dengan saudara Anda seagama. Kan begitu. Kita kebanyakan diciptakan oleh keadaan-keadaan 15 tahun begitu sih. Akibatnya dengar nasihat Habib, dengar nasihat Kiai yang betul, jujur, polos kata agama untuk bisa membenahi kita punya diri. Anda hidup tetap cari uang dari pagi sampai pagi, tak akan pernah bisa beli Jakarta. Biar ngerti ya. Kita orang-orang Muslim cari duit dari pagi sampai pagi. Umur Anda berapa tahun? Cari duit dari pagi sampai pagi, tetap tak akan pernah mampu membeli Jakarta. Nggak akan bisa mampu beli Jakarta yang akarnya dunia tak pernah Anda miliki. Aja tetap menanti Anda pada saat-saat tertentu Anda dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh Anda, saya tidak. Sama lu gue bakal mampus juga sama. Tapi bagaimana caranya sekarang? Masing-masing kita akan mengalami kematian, boleh kafir, boleh muslim, boleh mukmin. Tapi jangan sampai kematian datang sementara kita tidak ada di bawah benderanya Rasulullah SAW. Apakah setiap Islam dikatakan itu di bawah bendera Rasulullah? Kagak. Benar Nabi bawa Islam, tapi kan Islam beraneka ragam. Ilmu yang disampaikan oleh guru-guru agama juga beraneka ragam. Ada yang tampangnya benar, ngomongnya lembut, halus, ngambil keuntungan dari uang-uang Anda. Ada ilmu yang seharusnya disampaikan, tapi mengingat Anda seorang yang dermawan, membantu kegiatan majelis taklim, sering ngasih hadiah, itu guru tidak lagi menyampaikan hak yang seharusnya wajib disampaikan. Tapi sifat-sifat itu langka dimiliki oleh guru-guru saat sekarang ini. Bahkan apabila didengar, sebagai contoh saya punya diri. Kalau ceramah, kalau khutbah Jumat, berapa manusia yang menentang saya dari belakang tapinya. Dari belakang, nelu dari belakang, ngebunuh dari belakang, bunuh gue dari depan. Bunuh dari depan, tunggu neraka jahanam. Toh aku ada dalam surga ilahi. Banyak orang-orang, di mana tempat. Kalau saya bicarakan sesuatu yang saya lihat, yang Anda nggak pernah bisa lihat, terjadi fitnah. Fitnah datangnya dari siapa? Orang PKI masuk Islam, biar ngerti lo. Orang PKI masuk Islam, kata kutuk di musola, masjid dan dalam peringatan keagamaan, bertengger di kampung-kampung sebagai dermawan muslimin. Orang PKI masuk tuh. Guru yang penting megang duit orang. Iya, gue doain lo. Giran terima nasihat agama, dipanggil penceramah atau ustaz atau kiai atau habib yang betul bawa agama, membuka mata hati Anda sebagai seorang muslim untuk bisa mengenal ajaran Rasulullah SAW. Dia bergerak untuk jangan panggil Pak itu Pak Ustaz, biar untuk pertama kali pengalaman bagi kita. Apa datang dengan mencerca kita sama sekali. Padahal Nabi nggak pernah mengajar kita jadi ribut ini dan ribut itu. Akal terima, tapi agama tak pernah bisa didustakan. Ucapan tadi bisa saya bedah satu persatu. Guru pun sama dengan ilmunya. Guru sama dengan ilmunya. Coba numpang tanya, jujur. Sebanyak orang yang hadir, kaum bapak, kaum ibu, dan kaum remaja, yang kalau pernah kenal guru-guru, apa yang mereka katakan tentang diri saya? Apa yang mereka sampaikan tentang diri saya kepada Anda? Tak lain, semua sifatnya hasutan-hasutan, fitnahan-fitnahan, caci makian, dan sebagainya. Mengingat Anda memang manusia-manusia yang tolol. Tolol, lu bisa baca kitab, tapi kitab yang kau baca tetap nggak pernah ada di hati. Dan berapa banyak musuh saya telah mampus. Manusia-manusia yang mencerca dan memaki saya dalam membawa benderanya Rasulullah, mencerca dan mencaci, menteror dan menteror. Wah, orang mukmin tak pernah kenal teror dalam bentuk apapun juga. Kalau itu mukmin. Tapi yang sekarang kan bukan mukmin. Bukan mukmin. Mukmin pada saat ibadat doang. Mukmin pada saat ibadah doang di masjid dan musola. Mukmin pada saat maulid, mukmin pada saat pengajian. Tapi nur ilahi, keimanan yang Anda miliki tidak sampai ke situ. Mengingat, jangan salahkan kita sebagai orang-orang yang dikategorikan sebagai orang awam. Salahkan guru-guru agama. Salahkan guru-guru agama yang dengan ilmunya seharusnya menjadikan pola pikir kita, pola pikir Islami, tindak tanduk kita mengarah kepada wawasan keislaman. Nyatanya tidak. 15 tahun saya amati.
Saya tantang mubalik yang ada di Jakarta dengan segala macam bentuk profesi. Tapi pembicaraan tidak keluar dari sudut pandang agama. Sebab saya bukan manusia yang sekolah ilmu pengetahuan dunia. Nggak sekolah. Jadi pembicaraan apapun juga silahkan. Apakah Anda profesor doktor? Tapi pola pikir Islami, saya berani menantang mereka. Dari sudut pandang agama. Kalau betul otaknya otak mukmin, kebanyakan kagak. Ibu-ibu, remaja, kaum bapak, jangan mau. Jangan mau, bodoh kita dari dulu nenek juga. Udahan orang Betawi, nggak berasa Romelu pada kegeser. Nggak berasa Romelu pada kegeser, pada kehabisan. Tanah habis, nggak berasa pada lo. Tapi bangga di masjid dan musola. Mau balik kita. Ya, mau baliknya kita nih, duit. Anda tetap aja begitu. Dia pulang, Anda nunduk aja lagi nggak megang duit. Udahan duit dari masyarakat boleh ngumpulin. Ini bagus duit, ente nggak minta, ente minta Maju Muhtar barusan dikasih. Maju Muhtar dipikir kita belum ceramah, dikasih duit lebih dulu, dipikir kagak bakal ngomel kali. Tetap juga aja gue omelin aja lo. Ini nggak kayak kebuli nih, nggak kayak kebuli. Coba, waktu di rumahnya kan maulid pakai kebuli, kenapa di sini kagak pakai kebuli? Iya, betul nggak? Betul nggak? Ada apa di balik itu? Ya, ada jabatan, masya Allah, Kak Heri. Ini bukan ngomong Pak, ini ngomel. Orang Islam sekarang emang nggak pernah berani diomelin, mau balik. Paling diomelin, bukan diomelin, mau balik, diangkat-angkat. Oh, kalau Kristen bikin gereja, serang. Kencingin aja, ya, kencingin aja. Ayo lo kencingin gereja, musola dikencingin lagi, mau nggak lo? Ayo, ente sampean membalik semacam itu ente banggakan, seakan-akan mereka adalah manusia yang memiliki wawasan jauh ke depan, padahal perusak agama. Kemudian Anda dukung sekuat tenaga, fa anta munafik. Ente manusia munafik, sebetulnya itu yang Anda katakan tadi. Ente tidak ada di bawah payung benderanya Rasulullah. Ente tidak ada di bawah payung benderanya Rasulullah SAW. Ente nggak ada di situ sebetulnya. Nggak ada ente. Nggak ada. Ente celak-celak orang non-muslim numpang tanya, lu bisa tahan pelebaran jalan, lu bisa bangun gereja di pinggir-pinggir jalan protokol, masjid dari pinggir jalan pindah ke kebun. Pindah ke kebun, lo rasain lo, bagus gua sembahyang di masjid. Rasain lo, tapi bangga gak? Bangga. Orang non-muslim Anda cerca demikian hebatnya dalam setiap acara keagamaan. Sementara mereka berbuat sesuatu untuk maju dan maju. Akhirnya mereka maju mengalahkan Anda dalam segala bidang dan jurusan. Lo rasain lo. 25 tahun mendatang lo pada mampus lo. 25 tahun mendatang rasain lo pada mampus lo orang Islam. Mampus pada lo bukan mati. Kalau mati masih bawa iman Islam. Mampus udah gak kenal agama. Kenapa? Diciptakan keadaan dari 15 tahun yang lalu sampai sekarang kok. Diciptakan oleh komunis-komunis dengan mengaku sebagai Islam, duduk di masjid dan musola dan di kampung-kampung, pindah dari Jawa Tengah, Jawa Timur, main ke Jakarta, lompat lagi ke sana sampai sana. Ya, ente nggak tahu ente, nggak tahu digituin manusia, nggak tahu. Nah, pandangan semacam ini tentu mengandung sesuatu yang sifatnya, ya, gimana tuh? Tahu bagaimana, heran tuh. Tentu aja, ente jangan salahkan seseorang yang jalannya cepat, padahal kakinya satu. Tapi salahkan diri ente yang punya kaki dua tapi nggak bisa berjalan. Jangan ente hasad dengan orang yang kakinya satu, jalannya cepat. Dengan ente yang punya kaki dua tapi nggak bisa jalan, entu juga. Paham tuh omongan? Paham tuh misal? Nggak bakal paham. Ente jangan salahkan ana dalam menyampaikan sesuatu pandangan yang ente nggak pernah tahu apa-apa. Ingat ya, anda nggak kenal ilmu pengetahuan dunia. Anda nggak pernah kenal ilmu pengetahuan dunia sebagaimana Anda miliki. Tapi Anda nggak pernah punya ilmu pengetahuan agama yang berbentuk ilham ilahi. Nggak pernah punya ente, terang-terangan. Sebagai bukti, apa yang Anda sampaikan dalam bentuk agama, memang ini kebenaran ilahi, begitu dan begitu. Otentik kitab-kitabnya, mu'tamad, bisa dipercaya. Kenapa ente adakan pertentangan? Selalu gerakan ente konfrontatif dengan apa yang Anda sampaikan. Ada apa? Mengingat mata ente mata buta, kakinya satu, Anda miliki. Anak kuat mampu berjalan beberapa puluh kilo. Yang kedua, tetap badan tegap, tinggi semampai, bergerak tapi tetap di tempat. Bingung. Ngomong apaan?
Numpang tanya yang tua-tuaan di atas 45 tahun ke atas, numpang tanya, mohon maaf, mohon ridho. Aneh dari rumah Jung Muhtar, masa-masa sendiri. Mencoba girang, kumpul sama orang-orang nggak punya, tua ataupun muda. Ngajar sambil mencela dan membanyol, maki-maki orang yang sebetulnya kalau Anda seorang yang memiliki intelektual yang baik atau intelektualitas yang baik, Anda seorang yang punya IQ yang tinggi, memadai, minimal angka IQ ente 6 ke atas, didukung dengan nur iman yang ada. Ini susah sih, orang sekarang nggak punya nur iman. Imannya aja sudah nggak ada. Kalau Anda anggap nggak ada. Emang ente kira iman itu apa? Oh cukup, ya amantu billah. Dan cabang-cabang yang begitu, bukan begitu iman. Bukan begitu iman. Nggak bisa ente memiliki iman yang baik sebelum ada guru yang guru tadi memang punya sinar iman yang baik. Nggak bisa. Orang yang punya iman, Masya Allah ente. Makanya Allah Ta'ala kasih tahu, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hai Rasulullah SAW, fadzakir, kasih peringatan. Nabi tidak disuruh bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada orang-orang non-muslim, tidak. Fadzakir untuk siapa? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan-peringatan yang kau sampaikan tadi hanya dapat memberikan kemanfaatan buat saudara kamu, orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin. Sekarang kalau memang Anda berasa seorang mukmin, ketika Anda bicara demikian dan demikian, yang sifatnya itu semua bentuk-bentuk keimanan, semua nggak pernah keluar dalam bentuk-bentuk sesuatu. Semua yang keluar adalah nilai-nilai iman yang sebetulnya Anda ada di dalamnya. Tapi kenapa Anda bertolak belakang dengan saya yang sampaikan? Kenapa Anda bertolak belakang dengan apa yang saya sampaikan? Yang sebetulnya kalau Anda itu seseorang yang memiliki titik nilai iman, Anda membenarkan apa yang saya sampaikan. Dalam arti membenarkan, ya betul. Meski belum ada pengamalannya, tapi cukup dengan bahasa yang keluar membenarkan apa yang dikata. Ya betul. Itulah iman. Tapi karena iman Anda ini selama ini dibentuk oleh manusia-manusia buaya agama yang tampil di masjid dan musola, yang hanya bisa teng-teng kitab dan kitab, hanya bisa maulid dan maulid, sementara mereka punya mulut dan hati adalah karbit-karbit yang nggak pernah bisa mengelas sesuatu. Ya sudah, hancur sudah. Numpang tanya bapak-bapak, remaja, ibu kali yang pernah dengar ustad-ustad atau mubalik atau habib yang bagaimana kek? Yang pernah bicara tidak baik tentang diri saya. Lu kenapa? Lu lihat gue waktu bercanda sih. Lu lihat gue waktu gaya sesuatu sih. Lu lihat gue waktu ngomong macem-macem sih. Gak pernah melihat realita yang ada, kenyataan yang saya benahi siapa sebetulnya. Loh, yang nakal-nakal jadi membaik di berbagai wilayah Jakarta. Sampai sekarang ini, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala 27 tempat majelis taklim yang saya buat, bukan orang suruh, saya buat, saya paksa-paksa mengemis di Jakarta, daerah gembel-gembel, daerah manusia nggak punya. Allah Ta'ala kasih tenaga biar kuat. Akhirnya alhamdulillah, termasuk satu di antaranya daerah Jung Muhtar pindah tempat. Daerah Jung Muhtar pindah tempat. Tuh lihat, gara-gara kaya. Gara-gara kaya pindah tempat. Bukan begitu Ustaz, masalah kan gidir banyak. Saya nggak kepengen kalau Ustaz duduk kena apa? Kena batu bara, arang Betawi. Itu dah. Anda pikirin kesian. Anda nggak lihat Haji Muhtar, tapi rumah itu antik, asik, bakal duduk enak, bakal bercanda. Mengingat dari muda emang Anda tuh kalau main gaple ya Bang Mamat. Main gaple di situ, begadang di situ. Ya, ngobrol di situ, kumpul, begadang macam-macamnya. Datang lagi bawa ilmu agama, menyampaikan sesuatu, membenahi dari kebiasaan apa-apa yang kita lakukan dari sudut pandang agama tidak bagus. Yuk dikit-dikit kita kurang-kurangi. Berjalan entah berapa, setahun 8 bulan, tapi mau 2 tahun telat. 2 tahun telat akhirnya batal atau pengajian bubar. Bubar gara-gara kebuli semakin mahal. Masya Allah. Tapi tetap nggak bubar. Yuk di sana rumah Haji Muhtar Al-Insot A, di rumah Haji Salam Al-Insot B. Oh, habis di rumah Haji Salam siapa lagi nih yang mau pindah tempat? Kalau aneh di masjid di musola udah nggak laku ente. Aneh di masjid di musola udah nggak laku. Kenapa ya? Kebanyakan yang tinggal di masjid dan musola adalah yang tinggal di musola dan masjid yang selama ini tidak memberikan anak kesempatan dalam dakwah Islaminya di bawah naung benderanya Rasulullah SAW, di bawah bendera Rasulullah.
kebanyakan yang di masjid dan musola adalah ponakan-ponakan Siddhartha Gautama. Oh, yang kebanyakan di masjid dan musola tuh, yang cegah anak, jegal anak, termasuk ustadz-ustadz yang ada di kampung-kampung tuh anak masuk pada ketakutan. Wow, pada ketakutan. Siapa mereka? Ponakan-ponakan Siddhartha Gautama. Sampaikan apa yang Anda sampaikan pada malam ini kepada mereka semua, dan nggak perlu Anda yang menyampaikan. Tetap di Jakarta, aku hancurkan mereka satu persatu. Mustahil Allah Ta'ala nggak kabulkan Anda punya doa. Mustahil. Sekarang kan udah mulai rontok atu-atu. Rontok lo atu-atu lo. Nah, tukang-tukang telu lo yang pada kumpul di masjid dan musola macam-macam di kampung-kampung. Rontok lo atu-atu lo. Udah lama udah pada mati. Rasain. Ayo. Dan kesempatan buat mau balik 4 tahun lagi gue sumpahin. Mau balik-balik nggak balik tungguin lo 4 tahun kemudian. Ya, mulain mati lo atu-atu lo. Orang bawa dakwah agama yang bener dong. Orang sekarang kan pengennya dipuji sama orang. Asal kelihatannya tampangnya suci ya. Nggak pernah colek-colek perempuan, nggak pernah godain perempuan. Wah, Masya Allah deh tuh orang deh. Ceramahnya waduh. Mau gue pantangan begitu. Jangan kayak pura-pura bener. Dosa-dosa, agama. Jangan campur adukkan antara dosa dan agama. Yang akhirnya kepalsuan yang Anda bisa lihat. Tahu nggak ngomongan? Kalau ente mau bikin dosa, jangan bawa agama, dosa. Jangan ente campur adukkan kepentingan pribadi pada saat ente dalam dakwah agama. Dosa, pisahin dong jadi orang. Pada bisa baca guru Anda orang sih lo. Dan heran sekarang, kiai banyak banget. Kiai sekecamatan Tebet banyak amat sekarang nih. Aneh bingung. Kecamatan Kelurahan Manggarai banyak amat kiai. Gue kan masih muda. Ngaji ke sono kemarin nih kiai top. Kok sekarang kiai banyak amat? Baru jadi pengurus musola kiai, jadi pengurus masjid kiai. 10 tahun yang lalu lo ustadz sama-sama gue, sekarang pakai kiai. Lihat pak, lihat ibu, lihat remaja, penipu agama, buaya agama. Bayangin 10 tahun lalu jadi ustadz, gue juga jadi ustadz. Sekarang dia udah kiai. Hebat gak? Pengetahuan ilmu agamanya di bawah standar. Tapi Bapak bangga, remaja bangga. Kenapa bisa bangga? Sebab itu kiai selalu memuji-muji Anda. Itu Habib selalu muji-muji Anda. Itu Ustaz selalu mengangkat-angkat Anda. Masya Allah, khair. Makbul. Gobul, berkah. Palelo berkah. Apaan jalan berkah? Lu kan tahu cuma kata-kata berkah dalam arti bahasa, bukan dalam arti agama. Ente kan kebanyakan sesuatu yang disampaikan oleh para mubalik hanya dalam arti bahasa ente, bukan arti agama. Beda ya. Makanya ilmu agama selalu lughatan wasilahan. Kata-kata dalam ilmu agama selalu diucapkan lughatan wasilahan. Lughatan dalam arti bahasa. Wasilahan menurut ilmu agama. Apakah tauhid, fikih dan sebagainya. Beda. Lihat, dari bahasa sudah tahu. Nah ente girang tuh diperdengarkan pujian-pujian buat ente. Kita kaum muslimin, kita muslimin palel. Muslimin. Buat ngapain? Numpang tanya ente maulid ngapain ente? Oh, riwayat Nabi yang Masya Allah. Oh, Nabi dan Nabi sifatnya. Oh, Nabi udah ketahuan begitu. Lo gimana? Nabi udah ketahuan begitu sifatnya anggun. Karena ente baca sesuatu nggak pernah tahu artinya. Bagaimana sifat-sifat Nabi yang maha mulia, maha anggun? Udah ente marhaban bek pulang. Marhaban bek pulang. Berapa banyak orang-orang maulid bisanya marhaban bek, main panjang-panjangan napas-napasnya. Nggak pernah mengenal apa arti marhaban bek. Dan siapa yang Anda sambut pada saat itu? Kan lu gak tahu. Sekalipun kau tahu artinya, tapi nggak pernah mengenal sifat Rasul. Ngomong sih boleh aja. Wabil mu'minina rahimah boleh aja. Ar-Rasul memang ketahuan manusia yang Allah Ta'ala ciptakan sebagai seorang Rasul sangat amat sayang dan penuh perhatian kepada manusia-manusia mukmin, sehingga nyawanya sebagai tandonan untuk bisa mengembangkan dakwah Islamiyah. Tapi Anda para mubalik, para da'i yang hanya bisa memuji Rasul sementara Anda tak ada dalam sifat-sifatnya. Pulang pulang dah, ngapain ngomong lama-lama. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saya punya kawan dan guru juga dalam segala bidang. Tahu gak lo? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada
kawan saya dan guru saya juga dalam segala urusan, Bapak Kiai Haji Mukhtar, ya, MSC, CWL, tahu CWL, lok, ya, yang alhamdulillah meski pengajian Al-Insaf tidak ada di rumahnya karena bisnis, yeah, business is a business, wadah, dagang bib, emang lu doang yang dagang, gue dagang. Dagang, kerja, main, ngaji. Ini maaf Pak ya, remaja. Ini kata ngaji ini sesuatu yang amat hina di kalangan orang-orang sekarang. Ini orang-orang yang sekolah, lihat sekolah perguruan tinggi. Kalau dikata ngaji itu atau SMA, yang memang orang tuanya nggak pernah punya pola pikir Islami, memandang kata-kata ngaji itu hina. Itu ngaji itu bahasa Betawi. Bahasa agamanya tolabul ilim, menuntut ilmu agama. Itu bahasa agamanya tolabul ilim, menuntut ilmu agama, sebagaimana Anda sekolah SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi S1, S2, S3, kemudian mampus, kami pun sama berbuat dengan sekadar kemampuan yang ada, belajar oleh ulama-ulama yang betul, ulama solihin. Ibarat kiai, betul kiai soleh dalam ilmunya, baik tutur katanya, pandai dalam memberikan keteladanan pada kehidupannya dalam keseharian. Saya terbiasa belajar oleh manusia-manusia pilihan, bukan seperti Anda yang biasa kumpul di majelis ilmu dengan manusia-manusia yang hanya terpilih dalam pandangan mata Anda, tapi Allah Ta'ala gak pernah memilih orang-orang tadi. Anda hanya bisa belajar dengan manusia-manusia yang terpilih dalam pandangan mata Anda, sementara aku gak pernah bisa belajar dengan Anda. Karenanya Anda gak pernah bisa dulu sama aku. Tapi aku belajar dengan manusia-manusia pilihan yang kategorinya tertera kuat dalam kitab-kitab agama. Sifat-sifatnya jelas, pembawaannya jelas, langkahnya pun jelas. Karena kita belajar oleh orang yang segala sesuatu jelaslah apa yang kita lihat. Karena kita belajar kepada seseorang yang kelihatannya jelas di mata Anda, karena memang Anda hanya bisa melihat profesi seseorang, kemampuan seseorang melalui tutur katanya dalam pengajaran-pengajaran enak dan enak, sehingga iblis lebih indah menutupi pandangan mata Anda. Iblis lebih jago menutupi pandangan mata Anda, sehingga apabila mata sudah ditutupi oleh hal-hal yang dipengaruhi oleh iblis, kata-kata yang keluar dari guru-guru tadi ataupun mubalik indah dan indah, sehingga pada saat saya bicara Anda terluka. Kenapa harus terluka? Mengingat iblis sudah lama di mana iblis tadi diciptakan oleh orang-orang yang saya sebutkan sebagai buaya agama. Senang tidak senang saya sampaikan apa adanya. Senang tidak senang saya sampaikan. Makanya pada lungok, pada buron. Tahu lungok? Tahu gak yang biasa nyolong, tahu lungok tuh? Orang gue nyolong juga sih dulu. Kadang kita bagus alhamdulillah, tapi nggak pernah nyolong perawan ya. Ane nggak pernah nyolong perawan ya, nyolong burung, nyolong ayam, nyolong duit, iye. Di pasar, iye. Ya, tapi nggak pernah nyolong perawan ya. Anda buat curigai aku, ketinggalan jauh. Langkah kau sudah tak lagi jadi ukuran dengan aku. Pandangan mata kau bukan pandangan Adi, seperti aku yang lihat. Sehingga kata-kata yang Anda sampaikan pun selalu membawa berita-berita yang nggak, wah udah nggak bagus deh. Di mana sih yang ngajarin nggak dimusuhin sama orang? Hanya untung aja seputar sini nggak ada musuhin anak. Musuhin anak, kedengeran ada mana ente musuhin anak? Bismillahirrahmanirrahim. 8 hari gue kerjain mati lo. 8 hari lo mampus. 8 hari ya, paling lambat 1 bulan. Bagus Allah Ta'ala piara muslimin seputar ini, baik dari kalangan guru atau kalik itu, suhu-suhu di masjid atau musola seputar ini, bagus nggak pernah terdengar di kuping anak. Mereka memusuhi anak. Tapi seputar daerah lain, tunggu balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tiap saat aku mengangkat tangan kepada ya Rabb, matikan mereka dalam waktu segera, hancurkan segala apa yang mereka miliki. Yang Anda sumpahin siapa? Saudara Anda seagama, bukan orang kafir. Sebab orang kafir enggak mencegah dakwah Anda. Yang Anda sumpahin saudara seagama sendiri, lo rasain lo. Kenapa itu terjadi? Lihat, pengaruh 15 tahun. Pengaruh 15 tahun. Ente kan selama 15 tahun yang penting bisa kaya. Ya, bisa berbuat untuk rumah tangga. Itu kan betul. Agama ente untuk berbuat sesuai dengan ketentuan ente sebagai kepala rumah tangga. Tapi kan ente terus menerus secara kontinu terus ente begitu dan begitu, ente lupa ente punya agama Islam, ente punya kewajiban terhadap istri dan anak, dan dakwah Islamiyah pun mundur majunya bergantung perhatian ente di dalamnya.
Sementara ente nggak bisa berbuat banyak dalam masalah itu karena profesi berbeda. Ada guru-guru yang betul ente lihat, percayakan dulu itu guru benar atau tidak. Pertama, kualitas ilmunya baik. Kemudian ajarannya pun memang membawa kenikmatan dan kebahagiaan serta kedamaian dalam hati. Baru kalau ente sudah kenal manusia, sifat langkah dakwahnya demikian, baru ente dukung. Kalau tidak, jangan coba-coba. Jangan coba-coba dukung guru-guru agama. Masing-masing pada bangun ini, bangun itu, bangun ini, ada aja yang nggak bisa alif bata pada bikin pesantren. Oh, ente lihat deh. Apalagi mohon maaf, mohon ridho. Ini banyak guru-guru Melayu nih. Habib kek, Melayu kek, ngaku-ngaku sebagai murid saya punya orang tua. Awas penipu-penipu, Pak, Ibu, Bapak, hati-hati ya. Banyak sekarang guru-guru agama ngaku, saya muridnya Habib Abdurrahman, saya murid. Kalau ada orang ngaku begitu, ngerti ya? Sementara akhlaknya, karakternya tidak terpuji, balikan. Habib Abdurrahman nggak punya akhlak kayak model lo, kurang ajar, nipu-nipu orang ya. Habib Abdurrahman nggak pernah bawa cara begitu ya. Anaknya aja nggak ada yang berani begitu mengaku-ngaku. Anda di mana tempat Anda ceramah nggak pernah mengaku anak-anak Habib Abdurrahman. Sementara Anda mengaku-ngaku, baru duduk pengajian seminggu sekali aja, dia nggak bisa baca kitab, ngaku-ngaku. Ngaku. Hati-hati Pak, hati-hati. Di mana tempat sekarang saya perhatikan, ngaku-ngaku, berani nipu. Kita nggak tahu. Nanti tasyakuran Januari baru saya kebet manusia satu persatu. Anda kebet nanti bulan Januari ya, tasyakuran ketiga Majelis Taklim Zadul Muslim. Majelis taklimnya di jalan raya, Dari apa? Dari gembelnya, tapi penuh bahagia. Dari gembel tapi penuh bahagia. Kalau ane ceramah kan nggak ada pihak-pihak keamanan mau curigai. Tekap ada, nggak usah curigain aneh dari jauhannya lu dengerin speaker gue. Tapi kalau guru agama, kalau tekap kan punya apa ya, walkie-talkie namanya itu. Dia bisa kasih tahu langsung, tolong, penceramahnya Habib Alwi Assegaf. Itu orang begitu beneran, ya sudah biasa. Dia suka saya undang kok, paling kata gitu. Tapi yang dengerin dari jauh, orang-orang tua, yang calon-calon neraka jahanam, guru-guru yang jadi umpan-umpan api neraka jahanam sejak di dunianya sudah nampak perbuatannya dan ucapannya gerak-geriknya begitu, mukanya tampang benar, hatinya batu bara yang senantiasa membakar Anda sebagai murid-muridnya. Melalui kitab-kitab agama, kitabnya benar, tapi lihat gurunya siapa. Kitabnya benar, lihat gurunya siapa. Kalau guru sudah punya hati tidak baik kepada orang lain, di mana ketidakbaikan tadi tidak atas dasar agama, pemberitahuan. Sebab ada orang boleh marah, tapi agama benarkan. Ada orang marah karena hasad atau karena dendam. Kalau kita nggak pernah tahu ilmu agama dalam bentuk hal-hal yang dibenarkan pada saat mencela dan sebagainya, pada saat timbul kata-kata yang sifatnya sombong padahal kebenaran kelihatan kayak aneh ngomong tadi itu. Bagaimana ntar urusannya deh? Kedengaran asal begitu. Itu kan omongan sombong. Itu omongan sombong orang PA yang ngomong begitu. Itu kan kata Anda. Kan Anda bukan seorang yang punya profesi sama dengan saya. Tentu berbeda jauh. Sehingga kata-kata yang Anda sampaikan dalam acara keagamaan ataupun khutbah Jumat selalu menjadikan muslimin yang memang Allah Ta'ala pelihara tidak pernah bisa menembus sesuatu di balik yang saya sampaikan. Timbul curiga, timbul apa Ustaz Alwi, apa Habib Alwi, ya kasihan bapak ibu remaja kalau dapat guru semacam itu cepat berhenti istighfar sama Allah Ta'ala. Ya Allah, beri aku hidayah taufik, tuntunlah aku ke jalanmu yang baik, dan berikan aku tenaga untuk bisa memandang siapa manusia-manusia yang engkau ridhoi dalam perjalanan ilmu agamanya, sehingga hatiku menjadi damai, adem, tentram berkah ilmu nasihat agama yang aku pelajari dari dia. Meski itu pahit dan melukai, aku punya perasaan hati begitu dan begitu, tapi itu kebenarannya Rob. Beri aku. Nah kita kan tiap hari sembahyang berdoa mardut terus. Tiap hari sembahyang berdoa mardut terus. Kalau urusan rezeki mungkin ente bisa cari macam-macam, tapi kedamaian di hati, kelapangan dada tak pernah Anda miliki. Rezeki silahkan ente main kuat-kuatan, tapi tetap Allah Ta'ala gecek ente punya hati dan otak dibawa oleh arus modernisasi dengan dituntut kebutuhan-kebutuhan yang Masya Allah, yang seharusnya semakin baik rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada ente, semakin layak atau mapan ente punya kehidupan dalam keseharian, membawa kedamaian hati sehingga ibadah semakin nikmat, tenaga semakin kuat, tapi nyatanya semakin jauh dan jauh. Kenapa? Mengingat
selama ini ente dipimpin oleh manusia-manusia yang hakikatnya tidak ada di bawah payung benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau tahu, gitu Pak ya. Jadi mau ngomong apaan udah capek dah. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara Maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah membuat acara sederhana. Mudah-mudahan keberkahan nggak pernah Allah telah sia-siakan. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih dari para donatur atau dermawan yang terbiasa membantu majlis taklim yang saya buat di rumah Haji Salam almarhum ya 2 minggu sekali. Tapi rasanya insya Allah paling lambat Desember ya, sudah saya buat sebulan sekali. Mengingat saya punya majlis taklim sampai malam ini berjumlah 27 tempat majlis taklim. 1 di Komplek Perwira, 1 di Perumnas 1 Bekasi. Dan kemungkinan insya Allah sampai Januari paling dikit 28 atau 29. Sampai Allah tetapkan paling dikit ya Rabb tolongin biarin deh capek-capek dikit punya majlis taklim 32 tempat. Kalau sudah berjumlah 32 tempat stop deh. Jadi untuk Januari insya Allah al-insaf hanya sebulan sekali. Lantas gimana kita yang ditinggal? Artinya mana orang-orang yang biasa Anda pimpin kemudian Anda sudah mengurangi waktu Anda berjumpa. Kan ada Bukit Duri, yang remaja terutama sekali main ke Bukit Duri. Ente tidak akan pernah mendapat pandangan-pandangan sejauh yang Anda sampaikan kepada ente. Pandangan agama, ilmu agama, petua agama, sesuatu yang sifatnya memiliki pola pikir Islami jauh ke depan, tidak akan pernah ente dapati dari siapapun manusianya, kecuali orang itu orang-orang alim yang soleh. Tapi untuk usia Anda 55 ke bawah, mustahil ente dapati. Mustahil ente dapati. Ente mau bilang sombong, lu buktiin aja sono. Lu buktiin aja mau bilang sombong. Kita kan enak, habis ngajar bercanda ame jamaah, buka baju main celak-celakan. Enak gak? Enak. Ame Bang Mamat, Bang Sawal, ame Uki, ame siapa lagi tuh? Oh, rombongan di situ pantinya pantinya Bang Mamat, Uki dan sebagainya. Bercanda ngobrol ame Khalid, ngambil berkah mulu. Khalid kata-katanya masih terngiang-ngiang. Khalid belum siapa lagi tuh Haji Mutar saudari-saudarinya. Siapa lagi tuh? Wah banyak banget. Kan enak tuh di situ kumpul bercanda. Waktu ngajar. Kalau Anda tahu dan Anda mempelajari ilmu psikologi dengan baik dari segala macam bentuk psikologi yang selama ini berkembang, apapun sifat ilmu psikologi tadi yang terbagi-bagi, kalau Anda betul pernah baca-baca buku psikologi, rasanya kalau diadakan seleksi pemilihan dari 100 guru, Anda terpilih best of the best. Best of the best. Kalau Anda mengenal ilmu psikologi dari berbagai disiplin ilmu psikologi yang berkembang, Anda termasuk guru di antara orang-orang seusia Anda best of the best. King of the boxer. King of the kickboxer. Lo gak pernah nonton film gitu ya? Wow, berantemnya jago, tapi kan di film doang. Kayak anak sekarang belajar silat. Lo kan belajar silat semen bakal mak bapak lo doang di rumah. Udah pintar lo pukulin siapa? Lo pukulin saudara juga. Itu dia calon-calon neraka jahanam. Belajar silat pengen kuat buat siapa? Buat pukul mubalik, buat pukul ustaz, buat pukul habib. Kalau gue ngomong, gue sekarang gue jaga jalanan. Ente boleh jaga diri Anda dimanapun ente ketemu dengan Anda. Ente jaga diri Anda dengan senjata ente. Udah Ji ya. Sebab yang bayar Anda Haji Muhtar nih. Ji Anda bilang awas Ji, kurang 150 Anda teriakin nih. Waduh, nanti binus. Pak, mohon maaf, mohon ridho, nggak perlu ngomong soal Nabi nggak manfaat. Bapak nggak kenal Nabi, Ibu nggak kenal Nabi, Anda pun para pemuda nggak kenal Nabi. Jadi jangan dulu memperkenalkan dengan sifat-sifatnya, tapi perkenalkanlah Rasulullah SAW melalui syariat yang ada. Sehingga apabila seseorang bicara tentang syariat Nabi, otomatis dia kenal siapa nabinya, kuncinya. Tapi kalau guru-guru sekarang mau balik sekarang, kitabnya sih kitab syariat agama. Ente yang belajar bangke aja. Tahu bangke? Tahu gak bangke? Jadi itu jalan dengan 2 kaki, dengan badan tegap, bergerak, sementara gerakan tetap ada di tempat. Itu namanya bangke.
Kita ngaji sama ustad-ustad yang modal gimana pun juga, ame kiai atau habib, hukumnya tetap bangke. Kesama ini ente nggak pernah punya pola pikir Islami bagaimana harus berbuat dengan saudara seagama dalam kebersamaan. Tidak ada manusia yang dirugikan siapapun orangnya selama perbuatan tadi atas dasar kebersamaan. Tahu dulu arti kata bersama. Kemudian kata benda kebersamaan. Tahu dulu siapa manusia-manusia yang berbuat sesuatu untuk kebersamaan. Sifat-sifatnya bagaimana? Ngomong doang pada lo. Bodoh. Ngaji moga berhenti. Tolol. Bodoh. Baru dimintain duit 2.000 perak sebulan aja. Banyakannya duit gue sama lo. Tapi kok Habib banyak duit, kenapa Habib masih minta? Gue bukan minta, gue minta ngapain minta duit 15.000 perak? Ngapain? Tanah anda juga hektaran. Kenapa? Mengajak kebersamaan tadi biar ente bisa merasakan keberkahan rezeki ente anda dapati. Itulah ajaran ulama aulia solihin kalau mau tahu. Itu ajaran ulama-ulama solihin begitu. Apabila anda memiliki rezeki, laksanakan tuh rezeki itu bisa dimakan sama orang-orang yang soleh. Sehingga pada masanya tadi, rezeki membawa keberkahan. Kapan waktu anda pulang ke rahmatullah, Allah Ta'ala buktikan semua kenyataan yang anda harapkan. Berkah rezeki yang anda berikan kepada orang-orang yang soleh, yang betul mengajar anda dalam ilmu agama di bawah payungnya Rasulullah SAW. Itulah kebersamaan. Sehingga adanya majelis ilmu tadi, masing-masing bertanggung jawab akan kelanjutannya, pengembangannya. Mengingat anda pun andil dalam urusan itu. Yang nggak punya, nggak usah berpikir sesuatu. Kau kumpul, biar aku yang cari dana ke sana kemari. Aku sebagai donatur sebisa-bisanya. Di situ doa anda berjalan. Kita doain orang dikatain juga. Ustaz Abisi ngajarnya doa mulu. Kalau gua doain lu jadi orang kafir. Kalau anda nggak banyak baca doa dalam majelis ilmu, hancur ente. Numpang tanya ente yang tukang baca kitab-kitab sama guru-guru. Jadi apa ente? Bangke. Kenapa? Gurunya nggak bisa berdoa, mungkin Tuhan tolak doa-doanya. Sementara ente hanya cari ilmu untuk menipu manusia di masa datang. Ente cari ilmu agama untuk menipu manusia di masa datang. Mengingat ente diciptakan oleh keadaan manusia tadi selama 15 tahun, dibentuk oleh guru-guru yang tidak ada di bawah naungan benderanya Rasulullah SAW. Wah, ngomong aja lo. Ya Rob, buru-buru biar hujan ya Rob. Jadi nasi nggak kebagian, nggak kemakan. Sudah. Lebih kurangnya mohon maaf, mohon dulu. Kalau ada kata-kata anak ini dianggap melukai perasaan, Allahumma memang anak sengajain. Dengan harapan ente bisa sampaikan bahasa anak kepada guru-guru yang buaya agama. Kalau ada guru yang marah, dia buaya. Ada mu'alim yang marah, dia buaya. Ada habib yang marah, lu buaya. Begitu aja. Ada bapak-bapak yang marah-marah, lu sih timsah. Timsah yang buaya ponakannya. Lu emang timsah lu pura-pura dianggap tokoh masyarakat, udah sampah masyarakat. Kalau yang ngajar di sini macam-macam misalnya, RT itu atau warga, keberisikan, tolol. Ntar gue bikin layar tancap sekalian majelis taklim. Iya gak? Ada tetangga keberisikan. Ngaji turu-turu aja. Ya bodoh, lu kan ngaji turu-turu punya ilmu sesat. Atau takut ilmu yang kau berikan tadi, didengar sama orang lain sehingga timbul kesalahan-kesalahan yang harus bisa dibenahi oleh warga. Sementara ente ngajar diam. Kok gue kagak pakai speaker dengan harapan tetangga muslimin yang dengar nggak bisa hadir dengar ilmu agama begitu, hukum agama begitu. Kasih tahu ya, anak-anak muda sini kasih tahu. Kok aneh ngajar ada warga yang ngegerutu, berisik. Masa orang ngaji berisik? Ntar gue styling kaset Michael Jackson lo girang. Di rumahnya banyak kaset ya. Michael Jackson, Elton John. Sama lagi tuh, satu lagi, Michael Bolton, sama Bunyamin. Bunyamin lo demen nih lo, sama pengajian, masing-masing pada ngeguru tuh. Bodoh pada Rasulullah Muhammad. Bodoh, kebanyakan maulid lah. Hampir aneh pesan, murid-murid aneh ya, jamaahnya aneh pesan, jangan suka menghadiri maulid-maulid dalam ya maulid mi'raj Masjidil Muharram jangan mau hadir, udah tablik akbar, padamkan tablik akbar. Orang tolol. Nanti gua suruh kodim se-Jakarta di 5 wilayah Jakarta. Tangkap Pak mau balik-balik yang membuat keresahan. Tambok mau balik yang merusak citra agama. Tangkap mau balik yang merusak citra agama. Akibatnya, kita ngaji dicurigain sama tekap. Bodoh gak? Masa orang ngaji dicurigain? Jangan salahkan tekad sementara, karena mengingat mubalik selama ini selalu mencela kiri dan kanan yang akibatnya coba kalau kita ngaji sebulan sekali, sebulan 2 kali bawa baca fiqh,
baca tauhid, baca hubungan rumah tangga, ngaji 45 menit, doa seberapa jam atau setengah jam. Bagaimana hati anda lapangnya? Mau baca doa 5 menit, 5 menit, setengah jam. Kalau ente tahu doa-doa yang anda baca, nggak bakalan ente bergerak. Doa yang anda baca nggak pernah dimiliki sama manusia yang ada di Jakarta. Kalau anda nggak doain ente sama pengajian, wah bangke. Tapi alhamdulillah Allah pelihara, mudah-mudahan anda sampai mati nggak pernah jadi bangke ya Rob. Kalau anda berasa anda bukan jadi bangke, anda nggak inginkan orang-orang yang anda kenal baik jadi bangke dalam pandangan Allah Ta'ala. Dah, baca doa siapa nih? Nah, saya mau baca doa, Haji Muhtar. Haji Muhtar baca doanya rawi, kan lama lagi. lama lagi. Di sini nggak ada ustaz tapi ini yang hadir. Hah? Nggak ada ustaz yang hadir. Anda tanya, mana panitia? Ada ustaz yang hadir? Nggak ada yang hadir, ustaz. Lihat nggak ada yang hadir. Dan nggak ada yang pernah bisa berani. Nggak ada yang berani. Anda ngundang jamaah nih, bulan besok, malam Kamis pertama, tanggal 5 Oktober, Maulid di Bukit Duri Puteran. Nasi kebuli ada 3 tahapan. Ya, ada nasi kebuli yang 1 nampan 6.000, ada nasi kebuli yang 1 nampan 4.000, ada nasi kebuli yang 1 nampan 1.750. Jadi pas makan langsung mencret. Kita mau pesan nasi kebuli Haji Muhtar mahal amat. Lu mikir dong. Iya, ini yang mau bikin nasi kebuli saudara lu juga, Habib, guru lu juga. Nggak ngaku guru ya nggak apa-apa, gue udah kaya sekarang. Iya. Ngaku bapaknya guru lo, gue mau bikin kebuli bakal maulid, murahin dikit nape, biarin orang-orang 9,5, amannya 425, boleh ya? Boleh ya begitu? Musuhnya boleh, kurangin nasinya, kurangin dagingnya, jangan pakai bawang bombay. Haji Muhtar, Masya Allah. Ji, mudah-mudahan kita ketemu di akhirat lagi Ji ya. ketemu di akhirat Ji, ketemu di sini udah gak nafsu Ji. Ane udah salib kaki ane nggak mau main ke rumah Haji Muhtar. Ane udah salib kaki ane nggak mau main ke rumah Haji Muhtar. Gara-gara majlis taklim kayak bubar, bodoh gak? Bayangin, presiden, wapres, menteri, jenderal, masing-masing berbuat untuk masyarakat atau rakyatnya. Berbuatlah anda dengan agama masing-masing. Jangan anda muslimin berbangga dengan kesemarakan lahiriah. Bayangin, kalau presiden ngomong begitu, lo muslimin jangan sok-sokan lo, biar ngerti. Berbuatlah dengan masing-masing kelebihan, tidak mengganggu, tidak membuat keresahan. Anda hidup di satu negara yang bukan negara Islam, biar ngerti lo. Yang dibutuhkan bukan negara Islamnya, Anda punya perilaku dan punya pola pikir Islami atau tidak. Inti musuhin saudara inti seagama yang bawa ilmu agama baik. Itu sudah di atas PKI. Kalau PKI ketahuan nggak percaya adanya Allah Ta'ala, Anda yang tukang baca Quran, baca selawat marhaban baik. Nah, lu mau ngapain lo goyang janggut di podium? Itu suara yang ketawa Bang Mani itu sebelah sana tuh. Ada Bang Mani gak? Ya Allah Bang Mani, dari mulai naik ketemu mukanya tuwe. Pas aneh nggak ketemu, sekarang ketemu lagi, tuwe terus. Kesian Bang Mani, masih pakai sepatu bot gak? Bang Mani, Kapten Pudoli masih hidup. Bang Doli masih hidup. Bang Ahmad ada yang dulu pergi ke Saudi dudak-dudak. Siapa? Ya yang dulu sok yang kono jadi PPP. Siapa itu? Yang orang sono Bang Ahmad tapi Bang Ahmad yang pergi ke Saudi, ya terus kebakaran tangki minyaknya dibuang. Siapa ini Bang Ahmad ya? Bang Ahmad yang pakai kaos PPP tuh boleh nemu. Ada PPP dakwah ngaji kagak lo. Ya, PPP. Udah jangan tusuk PPP. Habis tusuk apa ya? Tusuk aja PMP. Yang penting ada P-nya juga ya. Golput jangan, nusuk yang mana aja. Begitu, asal jangan yang kagak-kagak. Oh yang kagak-kagak. Tahu jangan kagak. Gambarnya yang menir lu jangan tusuk-tusuk. Nggak manfaat ngomong pada disuruh ngaji nggak mau bawa keuntungan. Bapak mau kaya, ayo ke rumah anda tantang. Ini kok anda buka kartu nama anda deh, banyak orang pangkat nih minta doain. Habib, kenapa ya Habib nggak doain saja? Nggak doain saya saja. Wah, lu pelit. Gue doain sebelum ngasih 10.000 perak. Nah, tapi kalau orang kaya datang 400.000. Habib doain Habib. Ya, bismillah tenang deh udah. Gitu. Pas nggak hasil nggak datang lagi tuh orang. Gue untung nggak? Tentu. Bakal siapa? Bakal murid-murid kita yang orang nggak punya. Udah capek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى بفضل الله. ويا أقطاب يا أنجاب ويا سادات يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله. بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور الوجه يا الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله عسى نهضى. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
يحيي القلب ذكر الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله